Pernah merasa bahwa nilai dirimu seringkali tidak dihargai, atau mungkin kamu ingin membangun rasa hormat tanpa perlu banyak bicara? Rasa hormat sejati tidak datang dari memaksakan diri kepada orang lain, melainkan dari kekuatan yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Dalam video ini, kita akan membahas 10 kebiasaan yang terinspirasi dari filosofi Stoik untuk menegaskan nilai diri secara alami dan efektif. Kebiasaan ini akan membantumu membangun kepercayaan diri, otoritas, dan rasa hormat dalam setiap aspek kehidupan. Pastikan untuk menonton sampai akhir, karena poin terakhir akan menjadi fondasi terkuat dari semua kebiasaan ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. 10 kebiasaan Stoik untuk membangun rasa hormat. 1. Jadikan percaya diri sebagai dasar. Rasa percaya diri bukanlah sesuatu yang lahir secara instan. Bagi banyak orang, rasa percaya diri bisa menjadi sesuatu yang sulit untuk dibangun. Percaya diri akan terbangun dengan berbagai kejadian dan pengalaman hidup. Stoik percaya bahwa kepercayaan diri sejati muncul ketika kita fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Latih dirimu untuk menerima kekurangan dan lebih mengapresiasi pencapaian kecil. Setiap orang pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadikan kekurangan ini sebagai kekuatan untuk membuat pencapaian dalam diri. Kembangkan kelebihan yang kita miliki untuk mencapai sesuatu yang lebih pula. Tunjukkan rasa percaya diri ini melalui tindakanmu, bukan sekadar kata-kata. 2. Kuasai diri. Menguasai diri adalah salah satu tanda kekuatan sejati. Ketika kamu mampu tetap tenang di tengah situasi sulit, orang lain akan menghormatimu secara alami. Orang-orang akan segan dengan diri Anda ketika Anda mampu menguasai diri Anda, karena sangat sedikit orang yang menguasai ilmu penguasaan diri tersebut secara maksimal. Cobalah berhenti sejenak sebelum bereaksi. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah respon ini mencerminkan nilai diriku? Kalau tindakan yang akan kalian lakukan itu akan membuatmu lebih terpojok, maka segera mencari tindakan yang orang lain akan menilai hal tersebut sebagai kelebihanmu. Maka orang-orang akan lebih memberi respek terhadap dirimu. 3. Komunikasi nonverbal yang kuat. Kadang-kadang, tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Postur tubuh yang tegak, kontak mata, dan nada suara yang stabil adalah kunci. Pernah tidak kamu sedang marah-marah dan tiba-tiba terdiam ketika seseorang melihatmu dengan tatapan matanya yang tajam? Atau kamu tiba-tiba terdiam ketika lawan berbicara, kamu hanya diam sambil melihat matamu saja? Seakan-akan menyuruhmu untuk berhenti berbicara. Bahkan di sebagian kelompok orang, mampu memahami perintah hanya dengan tatapan mata. Itu merupakan bentuk dari komunikasi nonverbal yang kuat. Memahami kekuatan ini tentu lebih baik daripada kita harus bertindak lebih atau buang-buang tenaga hanya untuk menunjukkan kekuatan kita. Jangan lupa, orang menilai kita tidak hanya dari apa yang kita katakan, tetapi juga bagaimana kita menyampaikannya. 4. Hadir sepenuhnya. Berada sepenuhnya dalam setiap momen adalah salah satu cara terbaik untuk menghormati kehidupan, diri sendiri, dan orang-orang di sekitar kita. Dalam dunia yang serba cepat ini,
kita sering terjebak dalam rutinitas, terlalu fokus pada masa depan, atau malah tenggelam dalam masa lalu. Padahal detik yang sedang kita jalani adalah satu-satunya hal yang nyata. Ketika kita hadir sepenuhnya, kita memberikan perhatian yang tulus kepada apa yang ada di depan kita. Misalnya, saat berbicara dengan seseorang, kita benar-benar mendengarkan, bukan hanya menunggu giliran untuk berbicara. Saat bekerja, kita sepenuhnya fokus pada tugas yang ada, bukan membiarkan pikiran melayang ke hal-hal yang belum tentu terjadi. Kehadiran seperti ini menunjukkan penghormatan, karena kita mengakui bahwa setiap momen dan setiap interaksi memiliki nilai. 5. Integritas sebagai landasan. Integritas adalah fondasi dari segala hal yang benar dan kokoh dalam kehidupan. Itu adalah kualitas yang mencerminkan kejujuran, konsistensi, dan keselarasan antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan. Tanpa integritas, keputusan kita menjadi goyah, hubungan kita kehilangan kepercayaan, dan reputasi kita mudah hancur. Dalam hidup, integritas berfungsi seperti akar pada sebuah pohon. Pohon yang akarnya kuat akan berdiri tegak meskipun diterpa angin kencang atau badai. Begitu pula dengan manusia, seseorang yang menjadikan integritas sebagai landasan hidupnya akan mampu bertahan menghadapi tekanan, godaan, dan kesulitan tanpa kehilangan prinsipnya. Integritas dimulai dari diri sendiri. Ini berarti kita harus jujur kepada diri kita tentang siapa kita, apa yang kita yakini, dan apa yang kita perjuangkan. Ketika kita berpegang teguh pada nilai-nilai tersebut, kita menciptakan identitas yang autentik, sebuah cerminan sejati dari siapa kita di dalam dan di luar. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada topeng yang dipakai untuk menyenangkan orang lain. 6. Akui kesalahanmu. Mengakui kesalahan adalah salah satu tindakan paling berani dan paling jujur yang bisa dilakukan seseorang. Dalam masyarakat yang seringkali menuntut kesempurnaan, mengakui bahwa kita telah berbuat salah bisa terasa menakutkan. Namun, di balik rasa takut itu, terdapat kekuatan besar. Kekuatan untuk belajar, tumbuh, dan membangun hubungan yang lebih tulus dengan orang lain. Mengakui kesalahan bukanlah tanda kelemahan. Sebaliknya, ini adalah cerminan dari karakter yang kuat dan rendah hati. Ketika kita mengakui kesalahan, kita menunjukkan bahwa kita cukup dewasa untuk menerima kenyataan bahwa kita tidak sempurna. Kita juga menunjukkan bahwa kita memiliki keberanian untuk bertanggung jawab atas tindakan kita, tanpa menyalahkan orang lain atau mencari-cari alasan. Terkadang, ego kita menjadi penghalang terbesar. Ada perasaan malu atau takut kehilangan muka yang membuat kita enggan mengakui kesalahan. Tapi apa yang sering kita lupakan adalah bahwa orang lain biasanya lebih menghormati mereka yang berani mengakui kesalahannya daripada mereka yang terus-menerus membela diri meskipun salah. 7. Tetap tenang di tengah kekacauan. Hidup tidak selalu berjalan mulus. Akan ada momen-momen ketika kita dihadapkan pada kekacauan, baik itu dalam bentuk masalah yang tiba-tiba muncul, konflik yang tak terduga, atau bahkan tekanan yang datang dari segala arah. Di tengah badai ini, kemampuan untuk tetap tenang adalah kekuatan yang luar biasa. Ketika kekacauan melanda,
reaksi alami banyak orang adalah panik, marah, atau merasa kewalahan. Namun, panik hanya memperburuk situasi. Ia membuat pikiran kita kabur, keputusan kita menjadi impulsif, dan tindakan kita seringkali berujung pada kesalahan yang lebih besar. Sebaliknya, ketenangan adalah jangkar yang menstabilkan kita di tengah lautan yang bergolak. Tetap tenang di tengah kekacauan bukan berarti mengabaikan masalah atau menekan emosi. Sebaliknya, ini adalah tentang menerima kenyataan bahwa kekacauan itu ada, tetapi memilih untuk tidak membiarkannya menguasai diri kita. Ketenangan memungkinkan kita untuk berpikir jernih, mengevaluasi situasi, dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah. 8. Memiliki ciri khas. Di tengah dunia yang penuh dengan ekspektasi, tekanan sosial, dan tren yang terus berubah, menjadi diri sendiri seringkali terasa seperti tantangan besar. Namun, ciri khas adalah salah satu hadiah terbaik yang bisa Anda berikan kepada diri Anda sendiri dan dunia. Memiliki ciri khas berarti hidup dengan keselarasan antara siapa Anda sebenarnya, apa yang Anda yakini, dan bagaimana Anda bertindak. Kecirikhasan adalah tentang menerima sepenuhnya kekuatan, kelemahan, impian, dan ketakutan Anda. Ini adalah keberanian untuk tidak berpura-pura menjadi orang lain demi menyenangkan orang lain atau menyesuaikan diri dengan standar yang tidak sesuai dengan nilai Anda. Ketika Anda memiliki ciri khas, Anda tidak hidup berdasarkan ekspektasi orang lain, Anda hidup berdasarkan nilai dan keyakinan Anda sendiri. Namun, memiliki ciri khas bukan berarti Anda tidak bisa berubah atau berkembang. Sebaliknya, memiliki ciri khas memberi Anda ruang untuk tumbuh dengan cara yang benar-benar sesuai dengan siapa Anda. Ini bukan tentang menjadi keras kepala atau menolak saran, tetapi tentang memastikan bahwa setiap perubahan yang Anda lakukan mencerminkan diri Anda yang sebenarnya, bukan apa yang orang lain inginkan. 9. Bersikap lebih sabar. Bersikap lebih sabar mengajarkan kita untuk menerima kenyataan, meskipun terkadang itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kesabaran adalah bentuk pengendalian diri yang mendalam. Saat kita menunggu dengan penuh keyakinan bahwa segala sesuatu akan datang pada waktunya, dan kita pun bisa belajar dari setiap proses yang dilalui. Dalam banyak kasus, waktu adalah penyembuh, dan dengan kesabaran, kita memberikan ruang bagi diri kita untuk tumbuh dan menemukan solusi yang lebih baik. Seringkali, saat kita terburu-buru atau kehilangan kesabaran, kita justru membuat keputusan yang impulsif, yang bisa menambah masalah, bukan menyelesaikannya. Sebaliknya, dengan bersabar, kita memberi kesempatan pada diri sendiri untuk mengevaluasi situasi dengan lebih bijaksana. Sabar juga membantu kita menjaga hubungan dengan orang lain, karena kita lebih mampu menghadapi perbedaan, kesalahpahaman, atau kesulitan dengan hati yang lebih lapang. Jadi, marilah kita berlatih untuk lebih sabar, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Terkadang, dalam kesabaran itulah kita menemukan ketenangan, kekuatan, dan cara-cara baru untuk mengatasi masalah yang datang dalam hidup kita. Bersikap sabar bukan hanya soal menunggu, tetapi juga tentang bagaimana kita mengelola perasaan dan respons kita terhadap dunia di sekitar kita.
10. Bangun ketangguhan. Ketangguhan bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah, melainkan sesuatu yang kita bangun dan bentuk seiring waktu. Ketika hidup memberikan tantangan yang terasa berat, ketangguhan menjadi fondasi yang membantu kita tetap berdiri teguh. Ini adalah kualitas yang memungkinkan kita untuk bangkit kembali meski terjatuh, untuk tetap melangkah meski jalan terasa penuh rintangan. Membangun ketangguhan dimulai dengan menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan mulus. Kegagalan, kehilangan, dan kekecewaan adalah bagian dari perjalanan. Namun, ketangguhan bukan tentang menghindari rasa sakit, melainkan tentang bagaimana kita menghadapinya dengan kekuatan hati yang lebih besar. Ini adalah kemampuan untuk tetap optimis, untuk terus berusaha meskipun hasilnya belum terlihat, dan untuk belajar dari setiap pengalaman, baik itu menyakitkan atau menginspirasi. Jadi, itu dia 10 kebiasaan stoik untuk membangun rasa hormat dan menunjukkan nilai diri yang sejati. Ingat, semua perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Mulailah dengan satu kebiasaan yang paling relevan denganmu. Tuliskan di komentar, kebiasaan mana yang menurutmu paling penting atau ingin kamu terapkan terlebih dahulu. Jika kamu menikmati video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Terima kasih telah menonton.